Bu Holif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nanda. Sehat? Alhamdulillah Ibu sehat, cuman agak flu ya. Maaf saya lagi pakai masker. Oh iya nggak apa-apa. Sekarang emang musimnya kayak gitu ya Bu. Eh, Iya sih. tumben nih kesini ada apa Bu Nanda? Ya itu Bu. Saya sebenarnya kepengen chat sih, pengen WA ya. Cuman kok kayaknya lebih marem ketemu ya Bu Holif ya. Gitu. Dan saya Kelihatannya juga kayak jarang penting main ke banget ya. rumah yang jenengan. Oke. Lagi supek sih Bu ini. Lagi nggak tahu ini kayak ngeblank gitu ya. Kerjaan Ada apa banyak, sih Bu tapi Nan? kok Boleh nih cerita. ada Kok sesuatu sampai gitu. sulit gitu? Gini Bu Olive, sebenarnya itu ya Bu Olive tahu sendiri lah ya. Tim BK itu ada 3 gitu kan ya. Maksud saya kan di Mm-mm. sini ya Iya. Bu Olive tahu sendiri lah senior saya kan memang IT-nya kurang jadi seperti itu. Nah, maksudnya kita kemarin nambah personil itu kan untuk membantu secara administrasi lebih banyak lah ya, jadi seperti itu. Tapi ternyata semua itu di luar ekspektasi gitu loh Bu Khalif. Jadi kayak bingung aku sama Bu Sri itu bingung gitu loh. Ini gimana sih kan harusnya dia itu lebih pro maksud dalam artian lebih anaknya iya boleh tahu sendiri lah masih muda gitu kan laki-laki masa sih ya kurang satset gitu loh Bu Khalif kan aku gemes gitu ya. Aku ini bingung Bu, kayak gimana sih? Ya benar ya, ya kalau dibilang dia tuh baru memang baru, tapi sebelumnya kan di instansi lain dia kan udah pernah kerja gitu loh Bu Khalif. Mm-mm. Sedangkan Oh, dia tuh apa ya harusnya tahu lah apa sih yang harus dia lakuin, nggak perlu didikte. Nah kayak saya sendiri karakternya kan nggak suka mendikte ya Bu Khalif ya. mm-mm. Apalagi kita kan sama-sama kerja gitu kan, dia kan juga bukan anak-anak kan seperti itu. Masa sih saya harus kamu begini, kamu begitu kan gak enak ya Olive ya kan dia kan. Nah cuman dia tuh kayak saya meraba itu kayak kurang semangat gitu loh Bu Olive kalau kerja. Lah saya sempat gini ngobrol gitu sama Bu Sri, ini gimana sih Bu? Masa sih dia kurang pengalaman kayaknya nggak juga deh dari tempat sebelumnya kan dia juga cukup lama ya dibilang 1 tahun bahkan lebih. Tapi untuk menghadapi anak-anak loh Bu Khalid, aku dengar lah ya dari guru-guru yang lain dia tuh gimana gitu kan. Lah saya sendiri ini ada rasa sakit hati gitu loh Bu Khalid saat jika tim saya itu diomongin yang enggak gitu loh. Maksud saya itu kan nggak enak ya teman kita diomongin yang enggak gitu yang katanya kerjanya kurang gini lah gitulah gitu jadi apalagi kalau ada kasus anak-anak nggak bisa nanganin lah gerah gitu Bu Khalif jadi gimana ya Bu Khalif saya ini bingung gitu saya harus gimana ya Bu Khalif ya itu. Oh gitu. Oke Bu Nanda. Sebelum kita lanjut, buat memperjelas ini Bu Nanda. Oke, Bu Nanda curhat sama saya itu apa sih? gimana ya ya kali aja ya bisa kita bertukar pikiran gitu loh Bu Khalif karena sama Hmm. Lutfi ya gimana gimana terus gitu barangkali kan nah Bu Khalif ini kan ada ini kan ya saya rasa saya nyaman gitu loh ngobrol dengan Bu Khalif kali aja sih kita bisa bertukar pikiran begitu. Oke, jadi tujuan akhir kita nanti Bu Nanda mendapatkan eh, problem solving ya dari masalah yang Bu Ya, Nanda hadapi gitu ya. ya benar. Oke, siap. Nah, kira-kira Bu Nanda tuh gimana sih perasaannya kalau ada teman yang kayak gitu? Sekarang yang temen dirasakan tuh gimana? temen yang gimana nih Yang itu temen tadi, temen timku sendiri atau itu mereka yang nyinyir dua-duanya. dua-duanya dari temanku sendiri itu apa ya antara rasa jengkel ada cuman terus saya ini bingung saya ini harus gimana gitu
Sedangkan saya sendiri tuh nggak bisa mendikte gitu loh, Bu. Jadi saya ini harus gimana ya gitu loh, bingung saya. Saya pernah Bu Khalil, sampai manggil orang tuanya gitu. Saya ajak ngobrol. Waduh, Saya kok ini bisa? ya, cuma dalam artian gini ya, saya ini tujuan saya itu sebenarnya kepingin menggali informasi. Kenapa? Apakah memang jurusan BK-nya ini dipaksa orang tuanya? Secara notabene orang tuanya Mhm. adalah teman satu organisasi ya, MGMP. Oalah, gitu. Beliaunya juga pengurus, jadi karena saya juga pengurus, jadi ya sering ngobrolnya juga lebih dekat, jadi seperti itu. Mhm. Memang ada tujuan awal kenapa dia dimasukkan di sekolah kita, jadi gitu. Karena, nah terus saya yang bingungkan itu kan kenapa dia tuh kok kaku banget saat menghadapi anak-anak, kenapa dia itu nggak bisa mengentaskan masalah anak-anak, jadi itu kan seperti konselingnya kurang berhasil gitu ya, menurut saya. Nah, terus di pekerjaan lain pun dia itu mau membaur, tapi dia seperti tidak tahu apa yang harus dia lakukan, jadi seperti itu. Saya meraba dia apakah masih siap, sudah siap nggak sih dia tuh di dunia kerja. Yang kedua, apakah dia itu memang jurusan yang dia pilih selama kuliah, bahkan di instansi keguruan ini, apakah itu pilihan dia sendiri atau orang tuanya. Jadi makanya saya menggali itu Bu Khalif dari ibunya, jadi seperti itu. Ternyata memang hasilnya semuanya adalah pilihan dia sendiri gitu, bahkan dari kuliahnya, tempat dia kerja, ada 2 opsi waktu itu, yang dipilih adalah ngajar, jadi seperti itu. Cuman kok seperti ini gitu, tapi ibunya sendiri pun menjelaskan kalau di rumah pun dia nggak diem, saya ini nggak kurang-kurang mengingatkan, Bu Nanda, saya nggak kurang-kurang gini, seperti itu. Nah, untuk di tempat kerja nih Bu Khalil, saya harus gimana ya menurut sampean? Bu Nanda, pengennya si A itu gimana sih sebenarnya? Pengennya Bu Nanda si A itu pengen kayak gimana? Pengenku tuh ada kerjaan dia tanggap gitu loh, Mhm. tanpa harus digongi gitu kan. Nah, Mhm. saya pikir kan mungkin dia saya pikir awalnya gini ya, mungkin dia ada pembiasaan pembiasaan kerja kalau ditemani, tapi nggak mungkin ya Bu Khalif, setiap pekerjaan yang kita bagi, saya niatnya dibagi pekerjaan supaya merata, supaya semuanya cepat selesai. Setiap apa, ini Mas, ini gini. Nah, dia tuh selalu ingin didampingi gitu loh. Pernah Hmm. satu saat saya beralih ke pekerjaan lain, pekerjaan yang diberikan itu berhenti di situ, nggak selesai. Jadi Gitu. saya kepinginnya, ayo kita tuh tim, kita bagi tugas, seperti itu loh Bu Mhm. Khalif. Nah, apalagi senior kita Bu Sri itu kan memang kurang IT, maksud saya, dia lebih memprioritaskan dia daripada saya gitu. Kamu nggak perlu memikirkan Mhm. saya sudah. Tapi tolonglah prioritaskan Bu Sri, minta apa, mengeluarkan data apa, segera. Tuh, gitu Bu. Dan dia suka tidur Bu. Kan nggak enak image-nya ruang BK buat tidur. Tidur, oke. Nah, Gimana dong? kalau dari Bu Nanda, kira-kira harus gimana sih ngadepin orang yang kayak gitu? Mungkin Jadi ada solusi dari Bu Nanda? awalnya saya pikir ngobrol dengan orang tuanya bisa membantu, ternyata enggak juga. Mhm. Terus saya sempat diskusi dengan kurikulum, tapi Mhm. kan sepertinya nggak mungkin juga kalau kurikulum itu mungkin menegur ya. Kalau saya Iya. dari gesturnya sudah nampak kalau sebenarnya ya wes itu kan yang rekrut kamu gitu loh dari bahasa tubuhnya. Itu kamu loh yang minta gitu kan, jadi sepertinya nggak ada solusi juga. Terus akhirnya saya naik nih Bu Kolif ke kepala sekolah. Mhm. Jadi ada momen tertentu yang kiranya saya memang ngobrol dalam artian saya harus gimana ya Bu ya, ini si adik, saya memang membahasakan si adik Mhm. seperti ini. Nah ini gimana nih Bu menurutnya, pernah sudah dipanggil gitu Mhm. ya sama kepala sekolah, sudah 4 kali bahkan, tetap. Oh, iya, iya, iya. 4 kali ya. Aku bingung. Terus ketika menghadap kepala kepala itu ngasih solusi apa ke Bu Nanda?
Nggak ada sih, cuman bilangnya, "Gimana Bu?" Saya bilang gitu ya Bu Olive. Ya, ya itu sudah saya kasih tahu Mbak Nanda gini-gini, cuman gitu aja. Mhm. Saya juga sudah rundingan sama Bu Sri, "Gimana Bu? Cuman gini tok." Didampingin jalan dia kerja sampai selesai. Tapi kan nggak bisa kita terus seperti itu. Maksud saya tuh berinisiatiflah, punya ide lah gitu kan. Maksud saya itu kerjakanlah. Kalau memang kita mau revisi bareng, endingnya nantilah kita garap bareng gitu kan. Tapi nggak ada ide dia. Begitu. Kalau dulu ketika Bu Nanda di posisinya dia, uh, dan seperti dia, apa sih yang dilakukan sama orang lain ke Bu Nanda? Menegur pasti ya itu, tapi kan kembali ke orangnya masing-masing ya. Kalau menurut aku Bu Olivia, ada nggak orang yang mungkin dedel, maksudnya mungkin nggak ngerti dikandani ngono kan, ada yang malu. Kalau saya sih malu kalau seandainya saya itu jangan sampai saya tuh ditegur orang karena kesalahan seperti itu ya. Jadi ya itu malu gitu kan. Kalau malu berarti kan kita harus memperbaiki diri gitu. Kalau dia tuh sudah ditegur sama ibunya hasil dari perbincangan kita, tapi sepertinya ya selangkah sedikit baik, tapi setelah itu nggak ada prospek ke depan yang lebih bagus gitu loh Bu Olive. Menurut Bu Nanda dia punya potensi nggak sih sebenarnya sebagai manusia nih ya Bu Nanda? Dia punya potensi nggak sih dengan segala kekurangan dan kelebihannya? Ada sih di IT sebenarnya dia pinter loh. Saya suruh buat untuk barcode e-counseling, dia bisa. Jadi saya mengunggulkan dia ke teman-teman yang lain itu. Jadi nama jeleknya dia nggak terlalu jelek amat gitu. Maksudnya ini loh dia loh yang ngasih, yang bikin, ini dia loh yang gitu. Jadi saya membantu itu aja sih. Bisa kok dia mewujudkan suatu produk tuh bisa. Cuma kayaknya semangatnya kerjanya kayak kurang ya menurut aku. Gitu. Kalau menurut Bu Nanda untuk menaikkan semangat kerjanya itu dengan cara apa? Saya pernah ini sih Bu, pernah punya ide ya, karena saya sendiri ini pernah lagi ikut pelatihan CQP gitu ya. Jadi niat saya itu saya kepengen memanggil apa sih namanya, seperti mentor gitu ya, mentoring gitu loh. Tapi nggak dalam skala besar, dalam artian cukup di tim kita aja sih BK untuk memotivasi. Maksud saya seperti itu. Saya pernah Bu Olive itu sekali itu memikirkan itu, tapi masih belum terrealisasi sih gitu. Cuman saya, Bu Sri sama Dimas aja, dalam artian seperti itu ya. Maksudnya barangkali masih bisa untuk digugah dari sisi yang lain dengan cara orang yang berbeda gitu kan, maksudnya supaya saya takut tersinggung gitu loh Bu, kalau misalkan saya yang secara langsung jadi gitu. Kira-kira dengan idenya Bu Nanda mentoring gitu ya, bisa berhasil nggak sih? Dan kira-kira berapa persen sih keberhasilan itu? Ya kalau dari perabaan saya mungkin ya, kalau bagi dia yang sendiri itu 75%, tapi yang jelas kan saya mintanya memang nggak khusus ke dia, tapi kita semua tim BK ya mengingatkan atas dasar-dasar dari keBK-an dari situ, terus nanti berujung ke memotivasi diri sendiri untuk menyemangati dalam dunia kerja dan lain sebagainya. Intinya kita tuh kerja ya untuk anak-anak gitu loh, bukan karena kita kerja untuk hanya perkara gaji kan, seperti itu. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya besar ya kemungkinannya 75%. Ada kalau memang dia benar-benar tergugah ya, harus ini sih, harus menghadirkan dirinya sendiri untuk itu. Harapan saya sih itu, dia bisa menghadirkan dirinya sendiri di sesi itu gitu. Nah, untuk mencapai 75% keberhasilan ini, caranya gimana sih Bu Nanda? Rencana aksinya gimana nanti Bu Nanda pengennya? Saya rencananya kepengen yang jelas discuss dulu ya sama ya kurikulum, terus sama kepala sekolah gitu. Tapi saya yakin sih kepala sekolah mendukung kalau memang itu untuk pengembangan diri, kan seperti itu ya Bu Olivia. Cuman waktunya saja masih belum ini ya. Saya sudah dapat satu sosok gitu loh. Siapa sih yang kira-kira bisa untuk jadi mentor kita gitu.
Jadi udah ada ya berarti pandangan itu. Nah, kalau udah ada pandangan ini kira-kira kapan kan dan dalam jangka waktu berapa lama ini mau kira-kira untuk mencapai keberhasilan itu? Sebenarnya lebih cepat lebih baik ya, karena masih awal semester kan ini. Jadi ya itu, mungkin saya antara seminggu 2 minggu ke depan lah Bu ya, mungkin untuk ngobrol dan terus untuk setelah itu pastinya ya memang ini cuma satu tim BK aja, jadi saya sudah ngobrol dengan Bu Sri, setuju seperti itu. Ada si A aja, kita pakai si A aja, kita mendatangkan saja gitu. Kalau memang kalau kan kita nggak mungkin ya meninggalkan sekolah, jadi saya pengennya mengundang saja, jadi seperti itu pokoknya. Kita ngobrol aja santai di ruang BK, intinya kan ya untuk penguasaan kebekaan itu tadi, terus untuk endingnya nanti ke Dimasnya. Mungkin ya bisa memotivasi diri saya juga, memotivasi diri untuk Bu Sri juga, untuk lebih semangat gitu. Nah, ukuran keberhasilan dari mentoring itu ke si adik ini apa sih Bu Nanda? Bisa dibilang berhasil itu bagaimana gitu? Jika memang dia sudah ada perubahan diri ya, menurut saya sih. Kalau memang dia ada semangat kerjanya sudah mulai muncul, insya Allah ya. Terus dia tahu job desk-nya seperti apa, dia harus bagaimana, harus tanggap atau bagaimana. Sebenarnya cuma simpel sih, tanggap aja gitu dengan pekerjaan, nggak perlu nunggu di ini gitu. Saya ada kesadaran diri aja gitu sebenarnya. Peka gitu ya. Jadi seperti itu. Aku pengennya sih tujuannya seperti itu. Seumpama nih Bu Nanda, seumpama ada gangguan atau ada kendala, mungkin mentor yang dimaksud Bu Nanda nggak bisa atau ada gangguan lain, kira-kira ada cara lain apa lagi? Kayaknya ya mau nggak mau kita harus ke sana ya, entah itu ke sekolahnya, posisinya memang di Wongsorjo sih dia. Nah itu kayaknya sih seperti itu. Luar jam sekolah, hari Minggu yang jelas seperti itu. Ya mungkin nggak cukup sekali tatap muka ya Bu Khalif ya. Kalau menurut perabaan saya sih butuh beberapa kali tatap muka gitu. Cuman kesediaan kepala sekolah aja nih. Nah, kayaknya hambatannya di uang ya Bu Khalif. Dana ya, yang jelas. Biasa itu mah ya. Kalau mendatangkan untuk narasumber seperti itu kan yang jelas sekolah juga harus ada dana kan seperti itu. Sepertinya kalau gambaran saya dari dana ya gitu. Tinggal bendaharanya aja mau ngeluarin duit apa enggak. Nah itu ya, itu di luar kuasa kita sebagai guru gitu kan. Ya sebenarnya mungkin kalau ada keikhlasan dari si adik ataupun dari mentor itu sama-sama mau untuk belajar dan menjadi pengajar, mungkin enak ya Bu Nanda. Iya. Jadi nggak bingung nggak bingung dana. Benar. Nah, Bu Nanda kira-kira pasti atau masih ragu nggak sama planningnya Bu Nanda? Ya saya yakin sih, yakin lah mungkin itu cara kita untuk mengembangkan diri lah, untuk menambah wawasan juga gitu. Mungkin anggaplah aja ya lupa mungkin ya caranya menghadapi anak-anak, konseling anak-anak. Ya saya juga perlu nge-refresh diri juga sih Bu Khalif. Jadi bagaimana step untuk ininya untuk menghadapi anak-anak seperti apa. Banyak sekali kasus-kasusnya yang belum terentaskan, berarti kan belum tuntas, belum sukses ya untuk konselingnya gitu. Buat rencananya Bu Nanda itu personnya siapa aja yang bakalan Bu Nanda ikutkan dalam membantu proses itu? Kepala sekolah, kurikulum mungkin bendahara ya, yang jelas itu pokoknya banyak sih, karena nggak membutuhkan audien banyak juga, cuman tim BK 3 orang aja. Sama tim BK itu ya. Berarti nanti juga ada komunikasi dengan tim BK itu juga ya? Iya, benar. Oke, Bu Nanda. Jadi dari sesi ini, Bu Nanda udah dapat nih solusinya? Dapat, ternyata kok, maksudnya sebenarnya ya itu ya,
Ada sih ya, dapat Bu, yang jelas dapat. Tadi rencana saya ya itu harus saya segera realisasikan supaya segera teratasi, gitu Mbak. Mhm. Jadi kesimpulannya apa nih Bu Nanda, menurut Bu Nanda, dari percakapan kita, dari tujuan awal tadi? Ya, berarti saya memang kudu segera untuk ngomong ke kepala sekolah, Mhm. saya memiliki ide ini yang jelas sudah disepakati oleh Bu Sri juga. Jadi, ya saya akan menceritakan apa adanya untuk kepala sekolah supaya ya bukan untuk si adik aja, tapi untuk kita bertiga gitu, seperti itu. Jadi yang saya dapat untuk percakapan hari ini ya, saya lega Bu ya, saya Mhm. lega, akhirnya saya lebih yakin dengan ide saya gitu loh Bu Khalif. Awalnya kan masih ragu gitu, karena cuman sekilas aja kepikiran itu. Ya alhamdulillah, saya juga bersyukur kalau saya juga bisa sedikit membantu Bu Nanda, walaupun sebenarnya banyak Bu Nanda sih yang, ini, Iya mencurahkan iya. ide dan pikirannya, saya mah cuman mendengarkan doang ya hari ini. Iya, terima kasih tapi loh Bu Khalif. Saya juga yang terima kasih Sebagai sama Bu Nanda. perantara ya. Iya, nah gitu. Sadar nggak sadar kita ini ya, saling tolong-menolong gitu. Benar ya. Oke, Oke, apakah hari ini sudah cukupkah ceritanya Bu Nanda? cukup cukup melegakan juga ya Bu Khalif. Terima kasih Iya. banyak. Saya lebih semangat nih hari ini gitu. Awalnya aku nggak tahu Alhamdulillah. aku harus ngapain, mau gimana. Dari ini saya sudah beban saya sudah ringan nih sebelah gitu. Siap untuk melanjutkan pekerjaan. Oke, Bu Khalif kalau gitu saya makasih banyak. Saya izin pamit ya Sama-sama. karena saya mau masuk kelas ini hari ini. Oh baik, saya juga mau masuk kelas Oke, juga kebetulan. terima kasih banyak ya Bu Khalif atas waktunya. Kita ketemu Bu besok. Nan. Ya, Oke, assalamualaikum. waalaikumsalam.